Pak, kami hadir ke sini, kami pastikan Pak, kami tidak menunjuk-nunjuk wajah pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum terdahulu Pak. Kami datang ke sini, ini pertama kalinya Pak. Kami pertama kalinya Pak. Karena kami tidak pernah datang ke sini untuk meminta kepada pemerintah daerah melakukan keadilan. Pada hari inilah Pak, kami hadir ke sini sekali lagi kami inginkan bahwa sama rata orang Kabupaten Sintang ini. Tidak ada yang spesial di mata hukum. Tidak ada. Lalu Pak, bicara tentang hukum, kami melihat terjadi ketimpangan hukum di Kabupaten Sintang ini. Ada yang dispesialkan, ada yang dibiarkan, ada yang dispesialkan, ada yang dibiarkan. Kami minta kepada abang kami, tokoh kami, Cek Roni, untuk menyampaikan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tersebut. Silakan. Hidup Cek Roni. Izin menghormati Pak Wakil dan semua Forkopimda yang hadir serta rekan-rekan peserta aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi takut? Mana ada sekarang takut? Ampun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pak Bupati, hari ini rasanya saya sangat berbahagia Pak. Saya memakai tanja pemberian dari Baginda Sultan Raden Safiuddin Ihsan Safiuddin almarhum Pak Ucup. Ketika saya diberikan tanja ini dapat mengingat saya karena waktu itu saya masih menjabat selaku Ketua Muda Melayu Kabupaten Sintang. Nah, beliau memberikan pesan Pak, di dalam tanja ini ada 5 etnis yang terkandung di dalam rangkaian sulaman yang ada di ini. Artinya kita bisa menjaga keberagaman di Kabupaten Sintang. Pesan almarhum Baginda Sultan kepada saya. Tetapi pada hari ini Pak Bupati, seperti yang teman-teman sudah sampaikan, hari ini kami marah terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Saya sebutkan. Satu, Pak Arbudin. Yang kedua, juga Andreas. Saya akan sampaikan kepada Pak Kapolres. Bapak tahu undang-undang tentang penutupan atau pelanggaran terhadap penutupan akses jalan. Itu melanggar undang-undang, Pak. Kenapa Bupati dianggap dia menutup jalan? Enggak. Itu undang-undang dan itu undang-undang. Undang-undang ini. Masa kepemimpinan Pak Melton pada saat itu membuahkan sebuah peraturan daerah tentang pengakuan hukum adat Dayak dan hukum adat Melayu dalam bentuk perda. Bahkan melibatkan semua stakeholder, baik itu kejaksaan, kepolisian, polri, dilibatkan semua dan struktur organisasi dua suku yang ada terbesar di Kabupaten Sintang. Nah, apakah kejadian ini melambangkan dari putusan itu? Pak Bupati dan semua Forkopimda, Pak Wakil itu menjalankan amanat apa yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Itu semua dilanggar oleh mereka-mereka yang ngakunya NKRI tadi. Silakan tanya kepada Temenggung. Pak Bupati di dalam hal mendasari kewenangan jabatan tanggung jawab sama dengan Presiden. Bupati dipilih oleh masyarakat langsung, hanya ruang lingkup dan wilayah yang berbeda. Tidak sembarangan. Pak Kapolres bulan depan bisa digantikan melalui organisasi polisian. Tidak begitu. Bagaimana seorang penuh yang notabene honorer di Pemda Sintang bisa mengikuti
Pak Bupati. Untuk bisa bertarungkan nyawa untuk mendukung Bapak menjadi bupati. Terima kasih tentang ini. Saya dimohon koalisi. Welcome Jarod Sugiarto. Kapolres sediakan panggung. Saya kopjam juga. Siapkan ring, Pak. Kami siap ring. Saya nggak heran Pak Bupati di bulan itu. Yang mana sebenarnya aja. Mengatasnamakan suku tertentu. Tanggapan Budin. Komisi pertama-tama Bapak kena stroke, saya pernah menghadap lepas maghrib jam 6 sore. Obati baru beberapa hari waktu itu keluar dari rumah sakit. Saya akan meleleh air mata Pak Bupati. Mereka mencoreng baru. Pemerintah Bapak komisi kelas aja Bapak tidak mampu. Tapi Bapak mengeluhkan waktu itu. Ada postingan dari Pak Arudin terkait dengan pernyataan Adi Armando berkenaan dengan kejadian di Pekunan. pecah Pak. Yang membebankan pemerintah daerah, menyalahkan pemerintah daerah. Dapat lebar pecah. Pak Bupati tahu, itulah saya cari Pak Arudin Pak. Saya datangi ke kantor pemerintah. Saya ingatkan Pak Arudin. Kita berangkat sama-sama. Bapak orang bupati. Bapak tunjuk bupati di kepala dinas sebelah. Kau tega menyakiti bupati. Itu pernah saya lakukan. Betul. Dan itu tidak tersebar Pak Wakil. Saya senyapkan untuk hal seperti itu. Tetapi kemarin Pak Bupati dipermalukan di depan umum seperti itu. Kami. Siapa yang tunjuk? Dia bupati aja enggak. Seluruh mekanisme dalam mewarisi pemerintahan itu ada Pak. Tiap tahun Pak Bupati, Pak Wakil, pemerintah kepada Sintang ada pertanggungjawaban di DPRD berkenaan dengan pelaksanaan tugas. 5 tahun ya bertanggungjawabkan masa periodenya LKPJ Bupati. Bukan seperti itu mewarisi seorang pemerintah daerah. Apa hubungan? Memang Pak Bupati ngopi minta bayar background nggak? Ada. Terus. Jangan background Pak Bupati. Saya minta kepada pemangku adat Melayu, kemudian teman-teman kepada Sintang untuk menghukum adat saudara Petrus. Melakukan kesopanan. Ketika mereka menunjuk Pak Bupati di depan forum di depan umum, sudah mempermalukan pemerintah daerah, sudah menjadinya akan dirijaki oleh milik daripada Pak Jarod. Saya bukan dukung Pak Kapolres. Saya meminta memperjuangkan Pak Jarod. Tapi saya juga hidup mati. Saya pertaruhkan nyawa saya untuk Pak Melki yang notabene orang Dayak. Boleh tanya dengan Pak Melki. Nyawa saya taruhan kalau PKB tidak milih Bapak. Saya pertaruhkan seperti itu. Artinya kita buang perasaan seperti itu. Kita tidak pernah membawa. Kalau tugas-tugas yang dimaksudkan Petrus terkait dengan pelaksanaan pemerintahan, Pak Bupati tidak menjalankan. Ada FKUP, ada Bangkol. Saya juga beberapa kali dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan antara suku dan agama. Tetapi mohon maaf, kelompok mereka yang mengundang kami untuk melakukan aksi sumpah. Sampai kapanpun tidak akan selesai kalau ada niat memulai untuk pertikaian yang ada di Kabupaten Sintang ini. Kami pernah meributkan, mau kusuk manapun datang ke Kabupaten Sintang, mau pendeta manapun, tidak pernah umat Islam meributkan itu. Tapi kenapa mereka tidak melihat timbang rasa? Kalau merasa kita duduk sama tinggi, duduk sama rendah, sama tinggi tadi. Yang kelok Arbudin. Jadi saya minta ini resmi kepada pemerintah daerah, selain kepada Dewan Adat Dayak melalui ketemuan tadi, karena kami sudah koordinasi dengan Pak Rumang juga, dan kepada pemangku adat Melayu kalau memang mau tidak anggap ada hukum adat. Kita buka buku adat tahun 2014 di rumah saya tempat kita buka apa pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Petrus. Dan saya juga minta kepada bagian hukum Sekda Sintang untuk tegas. Ini ada Pak Roni untuk waktu itu menjabat sebagai Bapak Hukum pada saat pembuatan bukaan itu tadi. Dan kami akan koordinasi apa yang dilakukan Pak Petrus kemarin di depan Kabupaten itu pelanggaran adat daerah. Di sini itu tadi secara aturan 2 hukum adat yang dia lakukan diakui dalam bentuk peraturan. Mohon ditegakkan. Kalau tidak dicabut hukum adat itu. Jangan mampu menegakkan. Hari ini saya minta. Kalau tidak mampu menegakkan hukum adat itu dicabut. Karena tujuan waktu itu, tujuan dari Pak Sultan
itu supaya tidak ada ketemu jalanan. Yang seenaknya Petrus siapa? Bisa menghadap kabupaten depan dan kabupaten ngomong apa yang itu terima. Sudah jelas, tidak kewenangan dalam pembahasan tadi. Kalau untuk kawan saya itu melalui Temenggung, itu disidangkan prosesnya, ada pembelaan dari kelompok atau suku dari orang yang diadat. Itu mekanisme prosedurnya. Dari Mayu juga begitu, ada pemangku adat, mereka yang melaksanakan sidang adat dan segala macam. Bukan hanya main tujuh depan forum dan dilaksanakan. Dan pihak polisi yang dalam hal ini menegakkan undang-undang saya sampaikan sekali lagi kemarin menutup akses sama dengan menutup kantor Pak. Jalan itu juga punya pemerintah. Setahu saya lagi pengen melalui penunjuk daerah itu boleh menutup jalan segala macam. Kalau lintas itu boleh. Bukan orang saya orang. Dan itu pelanggaran undang-undang Bapak tahu sendiri konsekuensinya. Tapi ketentuan pidana di sana. Itu yang ditangkap diamankan lepaskan lagi. Ini yang buat mereka nasional. Saya berbicara, Bapak minta waktu. Berapa lama? 3 kali ya. Minimal ada klarifikasi dari Pak Kapolres terhadap orang yang undang-undang. Kalau tidak, dia akan laporkan ke Ombudsman. Karena Ombudsman yang punya kewenangan dalam mengaudit tugas-tugas dari lembaga negara. Orang yang melanggar hukum tidak bebas. Itu akan dilaporkan. Kepala ayam nih semua. Bilang kami sebenarnya bukan mau menghantam atau menyakitkan Kapolres, tidak. Kami tidak mau harus turun seperti ini Pak. Tugas Bapak. Saya seumur-umur saya baru 2 kali saya demo. Pertama tahun 2008 atau 2001. Padahal TPS itulah saya demo. Ini kedua Pak. Saya tidak terlibat di organisasi, tetapi saya tiris. Saya dengar Pak Bupati membayar ada. Bapak tidak mau pegang seperti itu Pak. Bapak melihat di kami. Kami yang dulu Pak. Islam ini nama Kami tahu Islam. Saya tahu. Saya tahu 92 kaki Bapak ganti di rumah di kantor ULP rumah dinas Bapak. Saya tahu isi perut Bapak. Tapi saya terus lahir Pak. Pada saat Bapak mengabulkan kebaikan di rumah, mengobati orang sakit dan bayar. Dia tahu itu Pak. Dia tahu yang jelaskan itu pada dia Pak. Saya bukan ikuti kemauan dari dia. Kasih poin betul bela aku. Itu yang pada kami tidak terima. Kami tidak pernah memulai. Istri saya orang Dayak, dan mungkin saya sepuluh orang Dayak, dan mungkin saya berkata ke orang Dayak, Pak Tertius. Jadi saya orang Lepang Pak. Sama kami juga. Tetapi dalam oknum yang seperti Petrus, Admin, mohon tegakkan keadilan. Ini berganti Kapolres sama saja Pak. Tidak ada yang bertindak tegas. Saya tidak tahu apakah itu memang koordinasi Pak Bupati. Orang menganggap itu lemahnya Pak Bupati, tapi di situlah sisi mulia Pak Jarod Winarno di posisi sang ini. Bila menganggap tetapi tolong kita sendiri pikirkan aspirasi kami ini. Itu aja permintaan kami hari ini. 24 jam. 3 kali 24 jam tangkap. Kalau tidak, itu akan majalah lemahnya daripada kita. Ketika mereka sama dengan mereka lela. Kemudian tak lama lagi pensiun mesti balik ke Landa. Itu tidak. Jadi saya mohon sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, tetapi saya harus jujur, saya menyampaikan apa yang ada benar-benar di saya. Yang ragukan dan
nasionalisme saya ini. Berbeda pilihan, saya tidak pernah juga membawa ke ranah-ranah seperti ini hal yang saya biasa memilih non muslim dalam kontestasi tidak masalah bagi saya. Tetapi dalam hal konteks seperti ini mohon dengarkan suara kami, aspirasi kami sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita semua ingin di Kabupaten Sintang. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan. Kita